Oke, selamat bertemu kembali dalam pertemuan ketiga materi kuliah perilaku konsumen. Kita akan melanjutkan materi kemarin tentang aspek-aspek atau elemen-elemen dalam perilaku konsumen. Kita akan membahas dua hal, yaitu dalam pembelajaran kognitif dan afeksi. Ya. Kita akan memperkenalkan bagaimana pengertian dari afeksi dan kognisi. Ini menarik karena dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti bidang marketing, mereka sebagian besar mengungkapkan peran atau pengaruh dari faktor afeksi dan kognisi ini terhadap keputusan pembelian, atau ada yang menghubungkan antara afeksi dan kognisi ini dengan niat melakukan pembelian. Artinya ada perilaku, ya, ada pengaruh antara afeksi dan kognisi terhadap perilaku, baik itu dalam bentuk niat melakukan pembelian maupun keputusan untuk melakukan pembelian dari konsumen. Sehingga ini wajar kalau dibahas secara khusus untuk lebih memperdalam lagi bagaimana peran dari afeksi dan kognisi ini terhadap perilaku konsumen. Nah, untuk membahas ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa konsep tentang perilaku konsumen ini sebenarnya bisa mencakup banyak hal itu, terutama pada bidang mana konsumen itu melakukan pembelian. Tentu bisa ada sedikit pengaruh atau bahkan banyak pengaruh, ya, dari bidang-bidang yang dilakukan pembelian, atau bidang-bidang yang mana konsumen melakukan belanja atau pembelian, ya. Bahkan sekarang ada kecenderungan banyak orang belanja melalui toko online. Ini juga bisa memiliki pengaruh yang berbeda dari afeksi kognisi ini terhadap keputusan atau niat perilaku pembelian. Nah, kemarin sudah kita beri tugas tentang bagaimana mahasiswa memberikan contoh hubungan antara elemen-elemen dalam perilaku konsumen atau dalam analisis konsumen ini, mulai dari perilaku konsumen itu sendiri, kemudian lingkungan konsumen, afeksi dan kognisi konsumen. Dan sebagian besar sudah bisa memberikan contoh, ya, walaupun ada yang sudah konkret, ada juga yang contohnya belum konkret, bahkan ada yang masih ngambang gitu contohnya. Tapi nggak apa-apa, anyway ini adalah pemanasan kita, brainstorming kita, agar mahasiswa bisa mulai melakukan telaah analisis terhadap perilaku-perilaku konsumen yang memang harus kita pahami, ya, agar kita selaku marketer ataupun selaku pembeli, ya, bisa lebih bijak, lebih paham bagaimana perilaku konsumen ini. Oke, berikutnya adalah pengertian tentang afeksi dan kognisi. Jadi afeksi dan kognisi ini respon, ya, respon psikologis, ya, yang dilakukan oleh konsumen dalam setiap aktivitas belanja. Nah, karena ini respon psikologis, ya, tentu sifatnya bisa datang secara tiba-tiba, begitu, ya, setelah kita merasakan aktivitas belanja yang kita lakukan. Nah, aktivitas belanja ini kan pengertiannya luas, ya. Apakah kita belanja di pasar tradisional misalnya, ya, atau kita belanja di supermarket, atau kita belanja di mall, ya, atau kita belanja di kaki lima, atau mungkin kita belanja online, ya, lewat marketplace. Jadi banyak aktivitas belanja yang bisa kita lakukan sekarang ini, dan respon ini tentu akan muncul manakala kita sudah merasakan, ya, aktivitas belanja tersebut. Kalau kita belum merasakan, ya, kita tentu saja belum
belum merasakan responnya, belum mendapatkan responnya itu seperti apa. Nah, afeksi atau afek ini adalah perasaan, keadaan yang dialami seseorang ya, atau sesuatu yang dirasakan oleh tubuh. Jadi nanti jasmani kita ikut merasakan ya, bagaimana respon dari aktivitas belanja yang kita rasakan, yang kita lakukan. Nah, nanti di bagian berikutnya akan kita rinci lagi bagaimana perasaan atau afeksi ini ya. Jadi bagaimana afeksi ini dirasakan oleh tubuh jasmani kita, nanti akan dirinci lagi pada bagian berikutnya. Kognisi atau cognition adalah respon mental atau respon berpikir ya. Jadi ini ada semacam rasa percaya ya dari pemikiran kita yang kita lakukan gitu ya. Kemudian situasi secara mental ya. Jadi secara mental pikiran kita bisa merasakan situasinya seperti apa. Nah, biasanya karena ini adalah respon mental ya, sehingga tidak dirasakan secara langsung oleh tubuh atau oleh jasmani kita. Nah, ini respon afektif ya yang tadi saya sampaikan ya. Pertama itu bisa yang paling tinggi respon ini adalah emosi gitu ya. Emosi ini secara psikologis dia memang mempunyai pengaruh yang besar, sehingga secara emosional itu merasakan respon ya terhadap aktivitas belanja yang dilakukan. Emosi ini bisa berbentuk merasa sangat puas gitu ya, atau emosi ini bisa juga sangat-sangat bangga, sangat senang gitu ya, bahwa dia bisa melakukan belanja dengan sangat puas begitu. Itu emosi ya, apalagi mungkin dia memperoleh produk yang memang didambakan gitu ya. Jadi secara emosional itu sangat-sangat suka, sangat puas, sangat senang gitu ya. Nah, kemudian ada perasaan khusus di bawahnya lagi ya. Perasaan khusus ini mungkin dia merasa nyaman ya, merasa tenang ya, merasa terpuaskan gitu ya. Jadi pokoknya ada perasaan khusus karena respon yang dirasakan itu mungkin tepat gitu ya, enak gitu dan seterusnya. Nah, itu yang positifnya tentu saja bisa saja respon itu negatif ya. Misalnya dari sisi emosi itu emosi karena merasa kecewa ya, bisa mungkin ya dia bisa meledak-ledak kemarahannya karena merasa kecewa. Atau mungkin dia perasaan khusus yang menyebalkan ya, tidak enak atau mungkin sedih, muak dan seterusnya ya. Kemudian di level bawah lagi suasana hati. Nah, suasana hati mungkin ada yang senang gitu ya, kemudian ada yang suasana hatinya itu baik, tenang gitu ya. Mungkin ada yang kecewa, ada yang bosan, ada yang lesu dan seterusnya. Nah, yang paling bawah ini adalah evaluasi ya. Nah, proses ini adalah proses di mana ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak cocok gitu ya, atau responnya ini tidak pas gitu, sehingga perlu melakukan evaluasi. Nah, dari respon ini berhubungan dengan tingkat gairah psikologis gitu ya. Artinya respon psikologis ini bisa menimbulkan tingkatan gairah yang mulai yang tinggi sampai yang rendah gitu ya. Tentu aktivasi gairah yang lebih tinggi ini muncul manakala pengalaman belanja yang dirasakan itu sangat menyenangkan gitu ya, sangat mengasyikan gitu, sehingga dia merasa sangat bergairah untuk berbelanja ya. Kemudian sebaliknya bisa saja gairahnya itu rendah itu ya, manakala pengalaman belanja yang dirasakan mungkin tidak nyaman, tidak enak gitu ya, tidak merasa menyenangkan ya, atau buruk suasananya dan seterusnya. Ini bisa memunculkan aktivasi terhadap gairah yang lebih rendah. Nah, ini tentu
Daerah yang lebih rendah dan tinggi ini bisa berubah-ubah ya, tergantung bagaimana hasil dari pengalaman belanja yang dialami ya. Itu tadi, kalau responnya sangat baik tentu dia bisa bergairah lebih tinggi dan sebaliknya. Kemudian yang lainnya terpengaruh adalah intensitas ya, atau kekuatan perasaan. Nah, jadi ada perasaan di dalam hati ya sebagai respon terhadap aktivitas belanja oleh konsumen ya. Intensitasnya ini bisa bervariasi, berbeda-beda ya, tergantung bagaimana rasa yang dialami atau pengalaman yang dirasakan ketika berbelanja. Ada yang intensitas dan kekuatan perasaannya kuat ya, ada yang rendah. Yang kuat itu mungkin dia merasa merasa puas gitu ya, kemudian merasa kritis gitu ya terhadap apa yang diidam-idamkan atau kriteria yang dia miliki terhadap pengalaman yang dia temui di lapangan ketika berbelanja. Jadi perasaannya ada yang sangat kuat, mungkin dia punya daya nalar, daya kritis yang tinggi. Mungkin ada yang intensitas dan kekuatan perasaannya lebih rendah ya. Mungkin ada yang ya kurang begitu peduli, mau puas mau tidak, mau nyaman atau tidak, yang penting belanja. Nah, ini jadi ada kekuatan dan intensitas perasaan yang berbeda dari masing-masing konsumen. Nah, ini beberapa contoh ya, afeksi positif maupun negatif yang dialami oleh konsumen. Kegembiraan ya, bisa saja dia merasakan bergembira tuh, pengalaman berbelanjanya itu ya, karena merasa senang berbelanja dan lingkungannya enak ya, mungkin harganya cocok ya, lingkungannya juga bagus dan seterusnya. Kemudian ada yang suka ya, atau cinta terhadap aktivitas belanja seperti itu. Ada yang sebaliknya, ada ketakutan dan punya rasa bersalah ya, marah, itu juga bisa terjadi ya. Nah, ketakutan ini mungkin karena pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh teman-temannya mungkin, atau mungkin atas kondisi yang terjadi di lingkungan seperti sekarang ini, mungkin orang mau belanja ada rasa takut karena sedang pandemi COVID-19 sehingga khawatir tertular oleh orang lain gitu ya. Jadi ada rasa ketakutan gitu. Kemudian ada juga yang afeksinya positif, misalnya merasakan kehangatan ya, perhatian ya dari penjualnya, dari salesnya gitu ya. Kemudian ada kepuasan dalam berbelanja. Nah, juga yang negatif ada lagi ya, dia merasa muak begitu ya, tidak suka dengan belanja di situ misalnya, atau sedih gitu ya. Belanja di situ mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mengecewakan gitu ya. Ada juga yang waspada, santai, tenang gitu ya. Nah, waspada itu mungkin karena adanya hal-hal yang mendorong dia harus hati-hati. Misalnya di situ banyak orang-orang yang jahat, banyak copet, misalnya dia harus waspada. Atau mungkin banyak penjual yang berbohong, itu menjual barang tidak sesuai dengan spesifikasi, itu bisa menimbulkan kewaspadaan yang lebih tinggi dari konsumen ya. Kemudian ada yang kecewa ya, ada yang lesu, ada yang bosan. Nah, ini respon-respon afektif yang dirasakan oleh konsumen manakala bisa saja barang yang sudah dibeli itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Dia merasa kecewa tapi sudah terlanjur beli, tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Kemudian ada rasa suka ya, ada rasa baik, ada rasa disenangi ya. Sebaliknya ada juga yang tidak suka, ada merasa buruk ya dan tidak disenangi. Ini sangat bervariasi respon afeksi ya, respon afeksi baik yang positif maupun yang negatif. Nah, ciri-ciri sistem afektif ini pertama bersifat reaktif. Jadi apa yang dialami langsung tubuh kita secara afektif itu bereaksi. Begitu melihat barang atau mungkin begitu melihat penjual
cara melayani dari penjual kepada pembeli, kita langsung bereaksi, terus itu cepat sekali muncul, wah ini penjualnya ternyata ketus misalnya, ini penjualnya tidak ramah gitu. Nah, yang kedua, seseorang memiliki kendali yang lemah atas respon afektifnya ya. Jadi kita punya respon secara cepat, secara reaktif, tapi kita susah mengendalikan ya. Artinya kalau kita memang merasa suka, suka ya, merasa puas, langsung puas ya. Kalau kita merasa tidak suka, tidak suka, merasa kecewa, kecewa. Jadi susah kita mengendalikan yang seharusnya misalnya kecewa dibikin suka, itu susah ya. Kita lemah dalam kendali respon ini ya. Jadi apa adanya yang kita rasakan langsung muncul secara reaktif. Kemudian respon afektif dirasakan secara jasmaniah pada tubuh. Nah, jadi untuk yang afektif ini memang jasmani ikut merasakan ya. Jadi misalnya kita merasa kecewa ya, maka tubuh merasa rasanya kayak gini nggak nyaman begitu ya. Atau mungkin kita merasa puas, maka tubuh itu merasa nyaman, merasa senang gitu ya. Kemudian yang keempat, dapat merespon semua jenis stimulus ya, termasuk jenis yang semu. Jadi respon afektif ini sangat banyak ya, bisa muncul secara bersamaan ya, dan sifatnya reaktif dan termasuk terhadap respon terhadap jenis yang semu gitu ya. Misalnya kita datang ke suatu tempat untuk berbelanja ya, hal-hal yang semu misalnya dalam hal layout mungkin ya, kemudian dalam hal lampu misalnya ya, pencahayaan itu bisa menimbulkan reaksi ya, dan itu sifatnya cepat muncul seketika muncul gitu ya. Kemudian yang kelima, sebagian besar respon efektif dapat dipelajari. Nah, walaupun kita susah mengendalikan, tetapi respon afektif ini dapat dipelajari ya. Kita semua dapat membaca ya, bagaimana secara psikologis respon afektif ini bisa terjadi pada manusia. Nah, apakah itu kognisi? Kita masuk ke kognisi. Jadi pertama ini memahami ya, dengan cara menafsirkan arti aspek tertentu pada satu situasi ya. Jadi kita bisa mempunyai interpretasi ya, mempunyai penafsiran ya, pada aspek tertentu di situasi tertentu. Kemudian setelah kita menginterpretasikan, melakukan evaluasi berikutnya dengan cara menilai aspek tertentu terhadap suatu lingkungan ya, atau perilaku konsumen, baik dalam situasi positif maupun negatif, disenangi ataupun tidak disenangi. Jadi melalui proses pemikiran kita bisa melakukan evaluasi ya. Jadi kita bisa membandingkan ya, terhadap lingkungan, kemudian perilaku konsumen, baik itu kondisinya positif, situasinya positif atau negatif ya. Yang kita suka atau tidak, itu semuanya bisa dibandingkan, dievaluasi. Itulah kehebatan manusia ya, dia mempunyai pikiran ya, mempunyai akal, sehingga dia bisa melakukan evaluasi. Kemudian berencana ya. Berencana itu menentukan cara menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Nah, ketika dari hasil evaluasi ternyata ada sesuatu masalah ya, maka dia mempunyai perencanaan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar tujuan yang dia inginkan dapat tercapai. Nah, kemudian memutuskan itu adalah membandingkan antara pilihan solusi ya, berbagai alternatif ya untuk masalah sesuai dengan ciri-ciri yang terkait. Jadi kalau dia ingin memutuskan tentang hasil penafsiran interpretasi ya, apakah ini memang layak disebut memuaskan atau tidak misalnya, apakah ini layak untuk berikan bintang 5 atau tidak itu ya, mungkin ini perlu proses mulai dari interpretasi, evaluasi, perencanaan sampai memutuskan. Kemudian berpikir ya, aktivitas kognitif yang terjadi selama proses dari interpretasi sampai memutuskan itu ya,
dilakukan dengan cara berpikir ya. Jadi itulah kehebatan manusia, punya akal pikir, dia bisa mengolahnya dan mengambil keputusan yang tentu menurut dia itu keputusan yang terbaik gitu. Nah, ini jenis-jenis kognisi ya, bisa dibaca sendiri ya. Ini ada yang interpretasi kognitif atas stimulus fisik ya, dari objek nyata ya. Ini ada contohnya, misalnya baju hangat itu terbuat dari bulu domba ya. Kemudian mobil itu menempuh 28 mil per galon atau mungkin per liter lah gitu ya. Nah, ini adalah stimulus fisik ya. Kemudian ada juga mungkin stimulus sosial ya. Ada penjual itu sangat membantu ya. Teman saya berpikir bahwa Pizza Hut itu yang paling terbaik, paling enak gitu ya. Itu stimulus sosial ya. Kemudian ada respon afektif ya. Saya suka es krim misalnya merek Dove Batangan. Saya merasa bersalah ketika tidak mengirimkan kartu ulang tahun kepada ibu. Kemudian saya merasa sedikit bergairah dan tertarik pada toko yang baru buka misalnya gitu. Itu adalah respon afektif ya. Ada juga arti simbolik ya. Oh, ini melihat simbol-simbol tertentu, jadi membandingkan dengan simbol-simbol tertentu. Wah, mobil itu seksi gitu ya. Gaya pakaian itu cocok untuk wanita dewasa. Memakai jam tangan Rolex itu menandakan Anda sukses ya. Kemudian ada juga dari penginderaan ya. Penginderaan itu mungkin dari warna-warni ya, suara ya, kemudian ada rasa ya, kemudian ada bau ya, dan seterusnya. Ini dari penginderaan. Kemudian perilaku ya. Perilaku itu misalnya saya banyak minum Pepsi untuk diet misalnya, bagaimana cara membayar dengan kartu kredit dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari jenis kognisi. Ini adalah proses dari berpikir ya, berpikir konsumen ya, sehingga bisa muncul berbagai macam respon dan stimulus ini ya. Jadi keputusan-keputusan ini melalui proses berpikir tadi ya, yang disebutkan sebelumnya ya, mulai dari interpretasi sampai membuat keputusan. Nah, fungsi utama kognisi pertama untuk menafsirkan, menjadikan masuk akal ya, atau mempertimbangkan dan memahami aspek signifikan atas pengalaman pribadi. Jadi tadi mulai dari proses penafsiran, interpretasi ya, kemudian apakah ini bisa diolah agar jadi masuk akal ya, kemudian dipertimbangkan ya, kemudian dibandingkan dengan pengalaman pribadi ya, memahami aspek-aspek yang signifikan dan seterusnya. Jadi fungsi kognisi ini memang proses berpikir yang bagus gitu ya. Jadi dari berbagai macam penafsiran, kemudian dia mempunyai pengalaman dan seterusnya, itu bisa menjadi berbagai faktor yang mempengaruhi nantinya itu. Kemudian memproses ya, memikirkan interpretasi atau arti secara subjektif dan simbolik untuk menghasilkan tugas kognitif. Nah, ini dia ya. Setelah melalui proses ya, kemudian mempunyai interpretasi atau arti, baik itu subjektif maupun simbolik ya. Jadi menghasilkan tugas kognitif, yaitu mengidentifikasi tujuan dan pencapaian. Jadi kalau kita mempunyai tujuan tertentu, apakah bisa tercapai tujuan itu? Nah, itu dipikirkan ya secara kognitif. Kemudian mengembangkan dan mengevaluasi berbagai pilihan. Nah, ini dia punya pengalamannya, sudah berbagai macam alternatif sudah dia rasakan. Nah, dia bisa mengevaluasi mau milih yang mana dari alternatif yang banyak itu. Nah, kemudian memilih serangkaian tindakan, baru memunculkan perilaku, baik itu perilakunya adalah niat membeli maupun langsung eksekusi melakukan keputusan pembelian misalnya. Nah, ini proses kognisi. Jadi dia menggunakan olah pikir ya, sampai ada keputusan untuk memunculkan perilaku. Nah, jadi proses ini termasuk juga tentu adalah
dari perbandingan tadi. Mungkin dia bisa membandingkan, kalau zaman sekarang ini sangat sangat terbantu proses kognisi ini. Misalnya lewat marketplace itu ya, belanja online, dia bisa membandingkan produk yang sama dengan spek yang sama persis ya, dengan harga yang mungkin bervariasi. Misalnya dari Tokopedia berapa, Bukalapak berapa, kemudian Shopee berapa, kemudian mungkin dari Blibli ya, dan seterusnya. Jadi lebih terbantu ya untuk kondisi saat ini ketika memproses fungsi utama kognisi ini. Nah, ini hubungan antara sistem afektif dan kognitif ya. Jadi di awal sudah kita sampaikan ya, ada lingkungan, kemudian ada sistem afektif, sistem kognitif, kemudian di sistem aktif ya, di sini ada respon afektif ya, kemudian ada respon kognitif. Itu antara respon kognitif berhubungan dengan sistem afektif, kemudian respon afektif berhubungan dengan sistem kognitif ya, karena ini memang saling keterkaitan ya. Jadi dalam proses itu bisa langsung afektif yang main, atau mungkin dua-duanya afektif dan kognitif bisa dimainkan, kemudian ditambah lagi dengan lingkungan dan seterusnya, sehingga konsumen-konsumen yang kritis, yang cerdas mungkin tidak akan serta-merta mudah dipengaruhi oleh iklan atau mungkin oleh ya, word of mouth dari teman-temannya, mungkin tidak akan mudah terpengaruh karena dia bisa memproses sendiri sebelum dia memutuskan membeli atau mempunyai niat untuk membeli. Nah, ini model pengambilan keputusan konsumen ya, sebagai sebuah proses kognitif. Ini seperti siklus ini jadinya ya. Jadi kita bisa mulai misalnya dari lingkungan ini ya. Lingkungan ini bisa mempengaruhi perilaku ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa lingkungan bisa mempengaruhi perilaku. Kemudian perilaku ini bisa membentuk proses interpretasi ya. Dari perilaku itu bisa menciptakan atau membentuk proses interpretasi, baik itu dalam bentuk perhatian ya, yang menarik bagi dia, bagi konsumen, maupun pemahaman. Memang sesuatu sudah dipahami sebelum dia memutuskan untuk membeli, dia sudah memahami gitu ya. Mungkin dia dari pengalaman atau dari belajar sebelumnya dan seterusnya. Nah, kemudian perilaku ini juga bisa mempengaruhi lingkungan ya. Nah, ini lingkungan akan mempengaruhi proses interpretasi, akan mempengaruhi pengetahuan baru yang dia dapat, arti dan kepercayaan. Jadi proses-proses interpretasi ini akan menambah pengetahuan baru bagi konsumen ya. Mungkin yang tadinya hanya terbatas beberapa saja menjadi lebih kompleks, lebih banyak pengetahuan yang dia peroleh, kemudian artinya seperti apa, kemudian kepercayaan yang dia dapatkan gitu ya. Jadi ini sebuah proses. Nah, kemudian ada integrasi ya. Jadi ini penggabungan dari berbagai macam sikap dan tujuan, kemudian dari pengetahuan ya, dari kepercayaan, dari pemahaman, perhatian dan lain sebagainya, dari lingkungan juga. Itu di sini ada sikap dan tujuan ya, kemudian ada pengambilan keputusan. Nah, ini proses yang panjang ya dari kognitif ini. Jadi mulai dari interpretasi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, setelah proses integrasi terjadi, sudah ada pengambilan keputusan, maka memunculkan perilaku ya, baik itu niat perilaku maupun perilakunya adalah keputusan pembelian, bisa saja seperti itu. Jadi ini akan kembali lagi ke atas lagi. Nah, ini terus saja berputar gitu ya. Nah, kemudian dari proses interpretasi ini ya akan menimbulkan memori ya. Manusia punya memori, punya pikiran ya, sehingga mungkin kapasitasnya besar ya, ada yang berapa gigabyte atau terabyte gitu. Nah, semua proses interpretasi ini terus juga pengetahuan, nah semuanya masuk ke dalam memori, ada di benak pikiran manusia. Nah, semuanya masuk ke dalam sini, termasuk juga pengambilan keputusan. Jadi di dalam pikiran benak manusia itu konsumen sudah banyak memori ya, macam-macam memori yang ada, termasuk memori kognitif dalam
memandang suatu produk atau suatu pelayanan jasa atau suatu pelayanan apa saja yang pernah dia rasakan, pernah dia alami. Di sini tersimpan semua, campur aduk semua ada di sini ya. Dan ini akan mempengaruhi sekali lagi memori ini terhadap proses interpretasi, pengetahuan ya, termasuk juga proses pengambilan keputusan atau proses diintegrasi ini ya. Jadi ini adalah siklus ya, siklus yang terus akan berputar. Jadi seiring dengan umur manusia maka dia akan semakin banyak pengalaman yang dia dapatkan ya, memori akan semakin banyak ya, sehingga jangan heran bisa jadi orang yang lebih tua itu lebih bijak ya, lebih bijak karena dia sudah banyak, istilahnya itu banyak makan asam garam gitu ya, atau mungkin dia ibaratnya itu sudah banyak makan santan gitu dan seterusnya. Banyak istilah-istilah yang disematkan kepada orang yang mungkin lebih dewasa ya, lebih berpengalaman dan seterusnya. Nah, jenis-jenis pengetahuan ini ada pengetahuan umum mengenai lingkungan dan perilaku mereka ya. Kemudian ada pengetahuan prosedur mengenai cara melakukan sesuatu. Jadi di dalam pengetahuan manusia itu yang sudah masuk ke dalam memori ya, itu mereka ada ingatan tentang prosedur terhadap sesuatu ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, pengetahuan umum yang membahas interpretasi konsumen atas informasi yang relevan dalam lingkungan ya. Ini pengetahuan umum ya, yang biasanya ada interpretasi di dalam benak konsumen ya. Pertama adalah kategori produk ya, biasanya itu ada di dalam interpretasi konsumen ya. Kemudian ada toko gitu ya, dia akan ingat ya, toko-toko tertentu yang paling dia ingat itu apa ya. Kemudian perilaku tertentu ya, dia akan ingat bagaimana belanja di mall ya, makan bakso misalnya, ngobrol dengan sales dan seterusnya. Kemudian orang per orang ya, dia mungkin akan ingat ya terhadap sahabat, terhadap penjual ya, mungkin terhadap keluarga dan seterusnya. Kemudian terhadap dirinya sendiri. Nah, ini juga harus tahu seperti apa sih dirinya sendiri ini. Nah, kemudian pengetahuan umum tersimpan dalam memori ya, sebagai hubungan antara dua konsep. Jadi proses kognitif tadi masuk ke dalam memori ya, dan tersimpan di situ. Nah, di sini akhirnya manusia banyak sekali memori yang muncul ya. Kemudian dia bisa mencari hubungan antara dua konsep ini. Misalnya dia begitu ingat kamera Nikon, oh itu harganya mahal misalnya gitu ya. Kemudian dia ingat toko pakaian kesukaan, oh sedang ada obral sekarang itu, diskon misalnya gitu ya. Kemudian toko pakaian kesukaan, oh siap-siap bentar lagi ada program diskon dan seterusnya. Kemudian misalnya ingat jam Rolex misalnya, oh itu mahal gitu ya, atau mungkin oh itu barang mewah gitu dan seterusnya. Nah, ini memori yang tersimpan ya, dan bisa dihubung-hubungkan antara beberapa konsep. Nah, pengetahuan umum terdiri dari ya pengetahuan episodik dan pengetahuan semantik ya. Pengetahuan episodik ini mengandung peristiwa tertentu dalam kehidupan seseorang ya. Jadi mungkin ada secara episode gitu ya, dia merasakan peristiwa tertentu atau mengalami peristiwa tertentu gitu ya. Misalnya kemarin sempat membeli sepeda gitu ya, sempat membeli permen gitu ya, dimana belinya itu sempat teringat gitu ya. Kemudian pengetahuan episodik ini mengenai kejadian sudah lampau. Jadi kemarin saya pernah beli kopi di mana gitu ya, kemarin saya pernah beli bakso di mana, itu pengetahuan episodik ya, peristiwa yang sudah terjadi dan dialami gitu. Kemudian pengetahuan semantik ini kepercayaan konsumen terhadap suatu produk ya. Saya percaya bahwa sabun Lux itu mampu membuat kulit saya lebih halus, lebih lembut dan seterusnya misalnya. Itu di dalam pengetahuan manusia sudah
tertanam kepercayaan terhadap suatu produk. Misalnya saya percaya bahwa dengan menggunakan mobil Toyota misalnya itu merasa lebih nyaman, kemudian merasa lebih irit dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui ciri-ciri suatu produk yang khas. Nah itu tadi ya, jadi misalnya dia ketika mengingat jam Rolex, oh mahal gitu ya. Kemudian misalnya ketika ingat mobil Honda, oh nyaman gitu ya. Misalnya ingat mobil Toyota, oh itu harga jual kembalinya mahal gitu ya. Jadi banyak produk-produk yang ada ciri-ciri khasnya yang diketahui atau disimpan secara baik oleh konsumen. Nah ini pengetahuan prosedural itu mengenai cara melakukan sesuatu, misalnya itu juga tersimpan dalam memori kita ya. Misalnya sekarang ini kita masuk ke mall misalnya karena lagi COVID ya, maka sebelum masuk itu harus pakai hand sanitizer dulu misalnya, jaga jarak ya. Kemudian nanti sebelum masuk ke toko dicek suhu tubuh, itu urut-urutan ya, prosedur itu sudah kita simpan di dalam ingatan kita, sehingga begitu kita lihat ada hand sanitizer ya langsung kita pakai. Kemudian ada antrian langsung kita ngantri dengan jaga jarak ya, misalnya 1 meter 2 meter. Kemudian ketika ada petugas yang ngecek suhu, maka kita sudah siap dengan sukarela dicek suhu kita. Jadi itu ada di dalam memori kita ya, tersimpan secara baik ya, sehingga prosedur itu kita tidak kaget lagi dan tidak perlu belajar lagi. Secara otomatis kita sudah bisa paham dan mengikuti prosedur itu dengan baik. Nah ini jenis-jenis struktur pengetahuan ya. Jadi ada jaringan, keterkaitan, skema ya. Berdasarkan struktur yang dihubungkan dengan berbagai jenis pengetahuan umum, termasuk pengetahuan episodik di masa lampau dan semantik tentang ciri suatu objek. Jadi kalau kita menyebutkan suatu produk, maka jaringan pengetahuan yang kita miliki itu akan terbuka ya. Kita akan bisa menelusuri macam-macam pengetahuan yang ada di memori kita, baik itu pengetahuan episodik maupun semantik ya. Misalnya kita menyebutkan sepatu merek Nike. Nah, ini bisa macam-macam ya. Bisa warnanya, kemudian bobotnya, kemudian bantalannya ya, simbolnya, kemudian tampak keluarnya seperti apa, kalau dipakai rasanya seperti apa. Oh, semua informasi yang pernah diketahui, baik itu dirasakan, diketahui maupun dari pengalaman, itu semua tercampur membentuk jaringan informasi terhadap suatu produk ya. Jadi ada keterkaitan skema ya, membentuk pengetahuan. Nah ini setiap produk kalau ditanya pasti akan ada jaringan yang kuat ya, yang bisa muncul di setiap orang dan bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah nanti di sini mahasiswa bisa mengerjakan tugas ya tentang jaringan keterkaitan skema. Nanti bisa dilihat di virtual learning ya, ada tugas yang nanti akan bisa dikerjakan untuk pertemuan ketiga ini. Nah, jaringan keterkaitan skrip ya, ini merupakan susunan jaringan pengetahuan secara prosedural ya. Nah, tadi termasuk yang saya contohkan itu juga bisa merupakan prosedur ya dari keterkaitan skrip ini. Misalnya kita masuk ke restoran gitu ya, itu sudah hafal kita prosedurnya. Masuk ke restoran, kemudian nanti kita mendatangi tempat penjualnya di situ ya, loketnya lah begitu ya. Kemudian kita memesan pada petugas ya. Setelah memesan, kemudian di situ dihitung harganya berapa, kita bayar. Nah kemudian kita dikasih nomor antrian, nanti kita cari meja, nah nunggu dipanggil gitu ya. Dipanggil, baru setelah dipanggil kita menerima makanan kita untuk dimakan, atau mungkin juga menunggu giliran nanti diantar makanannya oleh pelayan. Nah pembelajaran kognitif ini terjadi ketika orang menafsirkan informasi dalam lingkungan dan menciptakan pengetahuan baru ya. Jadi kita mempunyai interpretasi yang dari informasi,
dan lingkungan dan menciptakan pengetahuan baru bagi diri kita. Ini pembelajaran kognitif ya. Bisa pengalaman pribadi secara langsung ya, pengalaman seolah-olah menggunakan produk ya, atau bisa jadi pengalaman dari orang lain yang diceritakan ke kita gitu ya, atau dari berita ya dan seterusnya. Atau menafsirkan informasi terkait produk dari media massa, dari seperti misalnya dari televisi, dari media sosial ya, dari iklan dan seterusnya. Nah, interpretasi informasi mengenai produk dan jasa dapat menghasilkan 3 jenis tingkatan pembelajaran kognitif ya. Pertama adalah penambahan, kedua pengkajian, dan yang ketiga restrukturisasi. Nah, penambahan ini tentu adalah bertambahnya pengetahuan ya, yang diterima oleh kita, oleh konsumen. Kemudian bertambahnya arti dan kepercayaan baru ya pada struktur pengetahuan konsumen. Ini pasti ya, kita adalah manusia pembelajar, jadi setiap kali ada sesuatu yang baru itu akan menambah pengetahuan kita ya. Bisa jadi menambah kepercayaan diri, kepercayaan terhadap suatu produk ya, kepercayaan terhadap pelayanan jasa dan seterusnya. Kemudian yang kedua pengkajian ya. Ini kondisi di mana berbagai bagian dari struktur pengetahuan digabungkan menjadi satu dan diberikan arti baru secara keseluruhan. Jadi ketika kita mendapatkan informasi baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, itu kita olah ya. Diolah, kita mempunyai pemikiran, kita mempunyai akal yang bisa mengolah itu. Kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru setelah kita mengolah secara keseluruhan ya, digabung semuanya kita mempunyai arti baru ya. Bisa jadi yang sebelumnya kita punya persepsi jelek, setelah mendapatkan informasi baru kita olah, kita kaji, bisa jadi lebih baik, bisa berubah ya. Arti yang kita tanamkan dalam memori kita, persepsi yang ada di memori kita yang tadinya mungkin kurang baik atau jelek bisa menjadi baik setelah ada pengkajian ini. Kemudian restrukturisasi itu penyusunan kembali atau reorganisasi struktur pengetahuan baru ya dari pengetahuan lama. Jadi kita ada menyusun kembali pengetahuan-pengetahuan setelah mendapatkan informasi baru sehingga kita memperoleh pengetahuan yang baru ya. Yang tadi saya bilang mungkin bisa merubah ya dari pengetahuan yang lama, merubah persepsi kita. Kemudian yang kedua membutuhkan usaha kognitif yang luas dari proses berpikir yang panjang, yang jelas ya. Jadi ini adalah pembelajaran sehingga lebih luas, kemudian lebih panjang waktunya ya. Tapi tidak apa-apa, ini adalah manusia yang normal. Jadi dia ada proses-proses tahapan-tahapan berpikir ya. Sehingga nanti akan menjadi konsumen yang cerdas ya, yang tidak mudah termakan oleh iklan ya. Karena iklan itu juga tidak 100% benar gitu ya. Nah ini 3 jenis pembelajaran kognitif, ini bisa dibaca lagi ya. Intinya tadi sudah saya jelaskan. Nah saya kira itu materi kuliah kita hari ini. Nanti tugas-tugas akan disampaikan lewat virtual learning.